tadi review-review, pernah nggak saudara melaporkan atau mendatangi lah BPOM terkait dengan Pak ini loh ada skincare seperti ini. Nah setiap selesai review saudara mendatangi lah BPOM. Pernah tidak seperti itu yang saudara lakukan? Jadi di bulan Desember akhir saya membeli Tahun berapa, Mama? 2024. Desember akhir 2024. Iya. Saya membeli satu produk dari Sela Sofia Skincare. Di situ adalah satu paket produk luminous paket ya. Dan di situ diselipin produk yang namanya MC. Oke, sebentar. Nah, itu kan yang saudara laporkan produknya Sela. oh bukan, tadi kan Anda menanyakan Ya. produk badan pom sebenarnya ada Kalau untuk produknya Reza sendiri, saudara tadi kan review produk Reza tahun berapa? 2023 ya kalau nggak salah ya? 2024. Oke, review. Setelah saudara review produknya Reza, pernah tidak saudara melaporkan ke BPOM hasil yang saudara review dari produknya Reza ini? Pernah nggak? Beberapa owner yang saudara produk dari beberapa owner yang saudara review termasuk Reza. Betul. Iya kan? Ada Sela, ada Reza, tadi saudara Ada menerangkan. Richard. Nah, ada Richard. Terus minta tolong Nikita Mirzani pernah tidak melaporkan hal itu ke BPOM? Yang untuk Reza Gladys yang saudara review tahun 2024. saya lupa, kayak sepertinya belum. Lupa saya, karena terlalu banyak produk yang saya laporkan ke Badan POM. Oke, tapi untuk Rezanya tidak mengetahui ya, lupa. Lupa. Oke. Nah, di sini saya juga mengingatkan saudara juga terkait dengan bukti chatting komunikasi saudara dengan Dr. Oki di tanggal 6 Desember. Di sini saudara menerangkan Dr. Oki mengechat saudara, berarti mereka ini lagi bagi-bagi tugas gitu ya. Kakak belum mereka karena omongannya manis-manis gitu. Terbayang gimana hancur leburnya kakak kalau terjadi di jebak itu. Tolong petugas ya, itu yang ada suara di luar tolong diamankan ya. Iya, iya. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Di jam 8.18 saudara menerangkan mengecek Dr. Oki untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Kemudian saudara menerangkan dikirain beneran mau berubah. Bayangin gak gimana kalau mereka bawa duit ke rumah kakak terus jebak kakak gitu. Kenapa sih mereka ini hancur kak, pasti udah masuk media online. Kemudian Dr. Oki juga mengatakan dan flexing lagi, memuakan banget loh. Saudara menerangkan untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Apa ini maksudnya? Apa yang saudara pengen gasnya itu apa? Lebih untuk menyadarkan masyarakat bahwa produk mereka itu sebenarnya overklaim dan overprice. Oke. Kenapa tidak lapor ke BPOM? Ya mungkin gini, lapor ke Badan POM pun itu sering banget dokter lakukan. Cuma untuk segera terinformasi ke masyarakat itu agak lama. Gitu. Jadi maksudnya gimana sih caranya supaya masyarakat itu cepat informasinya sampai? Salah satunya dengan cara seperti itu. Dan kalau memang tidak sesuai, kan sebenarnya mereka bisa melakukan penuntutan ke dokter kalau memang hasilnya dokter manipulasi. Nah, berarti selama ini hanya tujuan saudara untuk mengedukasi masyarakat.
karena kalau saudara lapor ke BPOM itu lama tindak lanjutnya, seperti itu ya. Betul. Kalau terkait flexing juga seperti itu? Sama, jadi saya paling males untuk melihat TikTok dulu. Kenapa? Karena setiap saya buka TikTok intinya cuma unboxing, branded. Jadi itu pelakunya semua adalah skincare overclaim, counter on skincare overclaim. Berarti tidak ada kaitannya dengan overclaim yang flexing? Counter on skincare flexing itu adalah pelaku counter on skincare yang yang skincare emang overclaim. Oke, cukup ya Bu ya? Silakan dari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi jaksa menegaskan Anda dihadirkan juga dalam kapasitas saksi dokter Samira. Artinya Anda mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pertanyaan saya, Anda melakukan review, ya? Izin yang mulia, kami menghadirkan sebagai saksi yang mulia. Tadi Anda nyatakan Anda yang bilang bahwa dia Tidak dipanggil ada sebagai dokter. itu yang mulia. Sebentar. Bagaimana sih yang mulia? Dia sendiri kok. Sebentar. Tadi saksi. Gimana nih jaksa ini? Saksi sudah disumpah sebagai saksi fakta ya. Kita luruskan, kita tegaskan. Silakan ditanya. Oke. Saksi, Anda tadi menyatakan pernah mereview produk daripada Glavitsa. Betul. Betul. Pada saat Anda mereview, apakah Anda itu membeli produk tersebut? Betul. Membeli. Iya. Artinya Anda juga konsumen. Betul. Anda juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Betul. Betul. Anda punya hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Betul. Dari hasil yang Anda review di laboratorium yang Anda lakukan, apa yang Anda dapatkan? Fakta yang Anda dapatkan dari hasil Anda melakukan review terhadap produk apa saja? Satu, Anda ceritakan, setelah itu hasilnya apa, satu lagi apa. Anda nggak usah takut, semuanya Anda buka di persidangan ini. Nggak ada yang perlu ditutupi dan saya tidak akan membatasi Anda untuk bercerita. Ya, jadi di sini yang gampang yang Anda bisa buktikan di kamu. jadi gini, salah satunya yang membuat saya agak kecewa melihat seorang dokter itu memperjualbelikan skincare dengan mungkin bisa dilakukan demonstrasi biar bagaimana cara Silakan. menjual produknya. Silakan yang apa itu tadi, silakan. Kalau dia mau melakukan penipuan, silakan Anda ceritakan di persidangan. Jadi yang mulia, ini sebelah kiri saya adalah betadine. Ini salah satu konten yang membuat saya benar-benar muak ke Reza Gladys. Yang salah satu. Jadi dia sering sekali mencontohkan betadine ini adalah flag. Silakan di depan. Mana? Di depan. Duduk aja dulu, duduk aja. Duduk. Silakan. Misal nih dalam menjual live streaming, ini seorang dokter yang mulia. Jadi dia melakukan ini ya, serum untuk flag. Jadi ini salah satunya ya. Ini goresan di tangannya. Goresan ini. Ini warnanya coklat. Coklat. Jadi ini disamakan seperti flag oleh saudara Reza Gladys. Ini adalah flag, ini adalah radikal bebas. Jadi kalau kalian menggunakan serum saya, salah satunya adalah glowing booster. Yang ini yang mulia. Glowing booster serum vitamin C kan di sini bisa jelaskan. Jadi dia Pakai mic-nya sambil pakai mic. Jadi ini serum yang saya beli sendiri di bulan Juni. Karena melihat seliuran cara marketing dia seperti itu. Jadi dia akan menunjukkan dengan ditetesi, maka warna coklat di tangan saya yang dikatakan sebagai flag itu akan lenyap. Seperti itu. Kan? Majelis Hakim yang mulia, ini adalah produk yang sudah masuk ke lab. Jadi memang packagingnya udah jelek ya. Jadi ini memang adalah sudah masuk ke lab dan kembali ke saya. Pada saat di bulan Juni-Juli, seorang dokter detektif kontennya itu kan belum muncul. Jadi
setiap saya memasukkan produk ke lab SIG itu masih dalam kondisi bersegel dan tertutup. Jadi saya beli langsung saya lempar ke lab seperti itu. Jadi tidak pernah saya lepas labelnya. Makanya hasil labnya pun menunjukkan nama Glavidia seperti itu. Tetapi setelah menjadi viral, akhirnya labnya memutuskan untuk setiap produk yang diserahkan ke lab itu wajib untuk dilepas labelnya. Tapi pada saat saya bersandera melakukan itu belum seperti itu aturannya. Jadi ini sudah habis karena sudah dipakai untuk uji lab. Tapi saya akan menyamakan produk ini dengan produk dari brand Hanasui. Kenapa? Pertama, saya membuat VT membattle antara produk ini dengan produk Hanasui. Yang akhirnya saudara Reza Gladys membuat VT juga bahwa saya dibayar oleh brand Hanasui untuk menjatuhkan brand Glavidia. Dan itu adalah fitnah yang sangat keji. Saya katakan Reza Gladys pembohong, penipu, karena saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh brand Hanasui. Saya akan contohkan bagaimana coklat ini akan hilang hanya dengan produk Hanasui yang saya beli dengan Rp20.000. Sedangkan produk dari Reza Glavidia itu saya beli di angka 130 ribuan. Mungkin bisa melihat warnanya akan menjadi hilang. Dan ini adalah reaksi kimia, bukan flek yang akhirnya dikasih serum dari seorang Reza Gladys dengan harga yang luar biasa. Sementara ini dibeli dengan 20.000 dan bisa langsung kembali menjadi benih. Ini hanya reaksi kimia. Dan ini promosi seperti ini dilakukan oleh seorang dokter. Ini sangat tidak etis. Makanya saya bilang, mau sampai kapan seorang Reza Gladys melakukan hal-hal seperti ini untuk menjual produknya, gitu. Ini dengan makanya kenapa saya bilang overprice, karena nggak masuk akal. Saya tahu modalnya mungkin sekitar 5.000 hingga 10.000. Kenapa dia bisa jual dengan harga 130, 150 ribu dengan menggunakan nama dokter? Nah, di situ saya ingin membongkar seperti itu. Makanya saya betapa keselnya kenapa kok tidak ada yang namanya perbaikan. Gitu, tetapi malah menggunakan jasa agensi buzzer untuk menjatuhkan kredibilitas saya. Hanya seperti itu saja. Itu salah satu contohnya. Dan yang terbaru seperti kemarin hasilnya boleh ditunjukkan hasil antara Hanasui dengan produk Glow. Boleh banget. Hanasui naik daun banyak. Gratis ya, endorse gratis di tengah. Ya, jadi ini salah satu ini di bulan Juli ya, ini di bulan Juli ya, di bulan Juli jelas. Hanasui Power Break Export Serum masih boleh menulis karena dokter beli diserahkan ke labnya. Jadi ini sama ya, sama. Oke, ini ada nomor kodenya semuanya lengkap. Saya beli dengan harga Rp26.000. Ini saya bandingkan dengan ini produk yang saya beli dijual kalau lagi promo sekitar 150.000, tapi kalau nggak lagi promo dijual dengan harga 300.000. Saya bandingkan dan hasil iya ada nomor kodenya. Oke, Hanasui ternyata niacinamide-nya ada di kandungan 10,5. Ya. Sedangkan yang dijual dengan harga 600.000, niacinamide hanya di angka 1,93. Dan ini jelas menurut saya suatu tindakan yang sangat tidak etis dan menurunkan kredibilitas sebagai seorang dokter kecantikan. Karena saya tahu seperti itu. Jadi baru
satu, yang satunya lagi adalah produk MS Glow yang sempat juga dokter dengar di fitnah kalau dokter tidak dibayar. Ya, dokter tidak pernah dibayar kalau dari silakan dibuktikan lagi kalau kamu mau menunjukkan itu. Nah, ini adalah produk dari MS Glow, Elixir, Retinol Elixir, ada kodenya juga. Sampel, jadi kalau sampel dimasukkan ada kodenya seperti ini, ya, masih dengan nama yang sama, jelas MS Glow di bulan Juli sama, ya, saya masukkan hasil lab membuktikan bahwa retinol dengan yang saya beli, saya lupa ini saya beli berapa ya MS Glow, itu angka retinolnya dia mengklaim di sini bahwa dia bisa untuk sebagai anti aging retinol elixir, karena memang retinol dengan dosis yang sesuai dengan jurnal itu bisa sebagai efeknya anti aging, dan hasil lab menunjukkan angka 0,024, artinya sesuai. Dan ternyata saya bandingkan dengan produk dari Glavidia, gelasnya namanya Glavidia Anti Aging Booster Serum, yang selama ini selalu dia klaim di penjualan dia di VT dia bahwa produk satu paket yang dokter Samira sering bilang paket balonku ada 3, hijau, abu dan merah, yang dia jual ada 6, ya, dia jual dengan harga 1.500.000, dan saya tahu banget modalnya berapa, hanya Rp70.000, ya. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa retinol ada di angka 0,00097, dan saya meminta melakukan pengecekan ulang duplo itu pakai 2 kali, ya, karena saya curiga kok aneh, nggak mungkin gitu, harga 1,5 juta kok retinolnya cuma 0,006, sementara ini yang saya beli dengan harga 100 ribuan kok retinolnya di angka 0,024, bagus banget gitu. Nah ternyata ini harganya luar biasa, dan ini berjalan bertahun-tahun karena cara marketing dia seperti itu, gitu loh, gitu aja. Lanjut ya Bu ya. Saksi dari apa yang saksi sampaikan di depan majelis hakim, dari fakta-fakta yang Anda temukan, fakta produk dari Glavitsa atau Reza Gladys itu adalah produk yang telah melakukan penipuan terhadap masyarakat. Dengan janji yang dia omongkan dengan video TikTok penjualan dia live streaming, ya jelas itu tidak sesuai dengan klaim yang dia janjikan ke masyarakat. Yang mulia, saksi bukan ahli yang mulia. Saya bertanya fakta. Tidak, ini fakta yang dia dapatkan. Anda menemukan faktanya. Dari fakta yang Anda temukan ada produk yang overclaim. Overclaim itu apa? Tidak sesuai kandungan isinya, tidak sesuai dengan klaim yang diletakkan di produknya, tidak sesuai dengan janji yang dia ucapkan bahwa produknya bisa membuat kulit jadi lebih muda, bisa membantu, bisa menghilangkan kerutan, bisa menghilangkan flek hitam. Itu tidak mungkin. Dengan komposisi ingredient yang sangat minimal seperti itu. Jadi dia telah melakukan penyampaian yang tidak benar kepada masyarakat, sehingga itu bagian dari penipuan kepada masyarakat. Ya di mata itu seperti itu. Seperti itu. Overclaim dan overprice. Overclaim, betul. Dan overprice. Jadi BP. ya, Overclaim itu adalah penipuan. Dan untuk yang seperti yang sudah dengan tegas Badan POM merilis white tomato dari seorang cap itu pun bahwa di situ jelas ada unsur penipuan yang saat ini prosesnya sedang sensitif di Polres Metro Jaya. Produknya sama seperti produk Reza Gladys. Saudara saksi, Anda tahu BP POM itu tadi Anda ditanyakan kenapa Anda tidak melapor ke Bapak BP POM. Negara, ya secara hukum BP POM itu atas nama negara, bukan rakyat yang mengemis kepada negara, tapi negara yang harus turun tangan memberikan perlindungan kepada rakyat.
Artinya, menjadi kewajiban BP POM untuk turun tangan terhadap produk Glavitsa yang bermasalah yang sebagaimana yang Anda telah temukan dalam hasil lab di SIG. SIG itu lab ya? Nama lab itu. Nama lab. Anda melakukan lab SIG atas nama Anda pribadi? PT. Atas nama PT. Jadi beberapa produk apa yang Anda temukan? Ada overclap, ada overpress, ataukah ada kandungan-kandungan yang bermasalah? Untuk yang selama ini, selama produk yang Doki beli itu adalah produk yang overpress dan overpress. Tapi ada beberapa kesaksian dari seorang Reza Gladys juga yang kemarin cukup membuat Doki bingung, Dr. Sandra bingung, karena pada saat dia bilang DIP, dia katakan bahwa DIP adalah data Jadi saksinya Iya. Silahkan diterangkan yang saudara alami saja. Ya, silahkan diterangkan apa yang saudara alami, saudara lakukan. Ya. DIP itu adalah dokumen informasi produk. Reza Gladys kemarin menyebutkan data informasi produk itu salah total. Jadi DIP adalah dokumen informasi produk. Isinya apa itu? Nah, dokumen informasi produk itu isinya adalah ingredient dari suatu produk, konsentrasi dari produk tersebut, dan fungsi dari ingredient produk tersebut. Nah, dan perusahaan wajib untuk mengetahui apa itu DIP. Jadi setiap misal kita membuat, apalagi seorang dokter, setiap saya membuat ini adalah Glavidia dibuat oleh PT, kalau tidak saya tak salah ya. Sama seperti apa saya ngomong punya saya, pengetahuan saya. Saya bikin produk menggunakan nama perusahaan saya. Maka perusahaan saya itu harus memiliki DIP. Kenapa? Karena itu akan ditanyakan oleh Badan POM, dicek oleh Badan POM. Jadi saya sebagai perusahaan, saya sebagai owner, saya sebagai pengusaha skincare, saya harus tahu apa itu isi dari produk yang saya buat di perusahaan saya sendiri. Jadi kalau sampai kemarin dikatakan bahwa Reza Gladys tidak tahu apa itu DIP, DIP adalah rahasia antara Badan POM dengan pabrik ngaklon, itu suatu kebohongan. Satu kebohongan. Betul. Membohongi masyarakat, Betul. membohongi konsumen, membohongi semua orang, pengadilan. membohongi semuanya. Betul. Termasuk di ruangan persidangan ini Betul, memberikan betul. keterangan palsu. Betul. Saudara saksi, dari saya hanya fokus kepada produk Glavitsa. Dari sekian yang Anda ingat, Anda telah melakukan review, Anda telah menyampaikan kepada masyarakat tadi kenapa Anda ingin menyematkan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Anda melakukan siaran, siaran secara live ya, media sosial, supaya masyarakat lebih tahu adanya sebuah produk yang overclaim, adanya sebuah produk yang overprice, dan termasuk yang ingredient atau DIP tadi. Dari sekian banyak yang Anda lakukan di SIG, temuan apa yang signifikan yang Anda dapatkan bahwa produk dari Reza Gladys Glavitsa itu bermasalah secara kesehatan, bermasalah secara ingredient, bermasalah secara price, bermasalah secara overprice-nya dan juga overclaim. Apa yang Anda kan satu saja dari sekian banyak yang Anda lakukan, supaya dalam persidangan ini adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Tidak ada lagi orang berbohong-bohong dalam persidangan ini. Apa yang saksi temukan sebagai saksi fakta yang datang ke SIG, yang melakukan lab, yang membawa data, membawa barang, membawa pembelian sebagai seorang konsumen? Tolong jelaskan secara tegas. Jadi setelah saya melakukan banyak pemeriksaan dari produk Glavidia, saya temukan rata-rata memang produknya overclaim dan overprice. Dan cara marketingnya pun, dan ini harus diketahui oleh publik ya, bahwa yang terhormat yang mulia, majelis jasa, ini harus diketahui secara publik. Kemarin Reza Gladys melakukan VT lagi promosi, dia menyarankan ke pasien, ke konsumen dia secara live streaming, yang namanya sunscreen letakkan di jari ya, ini cara dia menjual salah satu produknya dia. Sunscreen letakkan di telapak tangan, lalu kalian campurkan dengan moisturizer. Ini yang mulia tidak sesuai dengan unsur dakwaan yang mulia.
Sebentar dulu, ini udah ada urusan sama dakwaan. Kalau bicara dakwaan nggak ada kaitannya. Tolong izinkan JPU saya ingatkan, ini saksi saya yang bertanya. Tolong jangan ada potong-potong. Kalau Anda potong-potong terus saya keberatan lagi. Jadi kita ingatkan kepada saksi ya. JPU jangan main potong-potong. Sebentar, kita ingatkan kepada saksi. Kesaksian saudara adalah tentang perbuatan yang akan saudara terangkan sebelum perkara ini ada ya. Kalau yang ada kan tidak ada kaitannya begitu. Begitu, silakan dilanjutkan penasihat hukum. Bongkar semuanya, saksi. Salah satunya adalah produk yang sebelum kasus ini, salah satunya adalah sebelum waktu Porcelain itu juga salah satu cushion atau sunscreen yang dia tawarkan. Sebentar mungkin dipertontonkan adalah yang pada saat ini meluap produk yang overklaim itu yang paketan balon warna merah. Ya, itu salah satunya juga. Tapi kan Apa yang Anda tahu tentang gigi yang disampaikan terdakwa ini? ya, itu salah satu konten yang juga masuk ke dalam kontennya saya, Dr. Detektif, Dr. Samira, bahwa dia mempraktekkan giginya yang menggunakan vinil, putih karena vinil, tapi dia menjual stiker yang bisa memutihkan gigi di giginya hanya dalam waktu 30 menit maka giginya akan putih dan bla 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 seperti itu. Seperti itu. Terus yang untuk produk yang ini yang mulia, ini salah satu juga produk yang saya katakan dijual di pasaran 1.500.000. Ini yang dilakukan setelah ada perkara ini atau Iya, sebelum? sebelum. Jadi ini salah satu produk yang memang dokter juga review dibandingkan dengan produk retinol serum-serum yang lain. Ini produk grafis ya. Grafis ya, iya. Produk grafis ya. Yang dia jual 1.500.000. Yang ini ya, Sebagai anti aging. Ini adalah stiker. Beda, ini adalah stiker gigi. Jadi ini ya, itu ada stiker gigi dan itu saya buat kontennya juga. Masuk juga ada konten saya. Jadi memang Sebentar ya, sebelum dilanjutkan kita informasikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa dan saksi ya. Ini rencana sidang akan kita tutup jam 4 karena kita akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memeriksa kesehatan. Sehingga kalau bisa tanpa mengurangi hak ya. Kalau kita fokus jam 4 sudah selesai. Tapi kalau belum selesai akan kita tunda saksi. Begitu ya. Jal, si Serhong main HP. Si jaksa main HP, lu arahin. Silakan. Jadi begini ya, ini kan kaitannya dengan surat yang sudah diajukan bahwa terdakwa sakit. Kalau sakit nanti kita tunda-tunda, nanti kita yang disalahkan. Kita tidak mau disalahkan. Kita sudah memberikan kesempatan jam 4 kita hentikan. Nanti kita kasih waktu untuk pemeriksaan. Tetapi kalau saudara yang menunda-nunda, jangan menyalahkan kita. Begitu ya. Silakan dilanjutkan penasihat hukum. makasih saudara saksi. Dari temuan fakta kan Anda itu adalah dokter sekaligus konsumen karena Anda membeli dan Anda melakukan uji review namanya. Anda mempost atau mengupload ke media sosial hasil daripada temuan Anda. betul. Siapa dulu yang melakukan ke media sosial? Apakah saksi atau terdakwa? Atau terdakwa pernah?
Sepengetahuan saya tidak, saya dulu. Kamu duluan. Hanya Karena memang saya melakukan uji lab, ya saya mengetahui pengetahuannya, ya saya. jadi Anda hasil uji lab Anda masukkan ke media sosial supaya diketahui masyarakat. Dari yang Anda sampaikan kepada masyarakat dari hasil uji lab itu titik akhir kesimpulannya produk Glavisa itu bermasalah. Apa yang bermasalah? Overclaim itu apa? Overpress itu apa? Ingredient itu apa? Apa dari sekian ini kan banyak titik-titik di sini. Tolong sampaikan supaya masyarakat paham ada produk dari Glavisa yang bermasalah yang dibeli oleh masyarakat. Tolong sampaikan overclaimnya seperti apa, produk apa. Harus agak sedikit lebih mendetail supaya masyarakat tahu. Misalnya apa itu Solman atau apa DNA atau apa saya nggak paham. Atau apa yang disampaikan oleh BP POM kira-kira seminggu yang lalu bahwa produk daripada Glavisa itu tidak terdaftar di BP POM. Ataukah yang dari sekian banyak itu tolong saksi yang telah melakukan review dengan masukkan ke lab apa yang temuan signifikan dari persoalan ini yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat. Jadi yang bisa saya lihat dari produk-produk yang dijual di PT Glavisa yang saya lakukan uji lab itu memang rata-rata overclaim dan overpress. Overclaim itu adalah apa? Klaim yang berlebihan. Jadi misal komposisi yang seperti tadi Dr. Samira sebutkan di brand Hanasli dengan harga yang dia cuma 26.000, komposisinya setengahnya ada di angka 10%. Ya, sementara dia mengklaim di brandnya bahwa dia bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Nah, sedangkan di produk yang satunya Whitening Booster Reza Gadis pun ngeklaim bahwa bisa memutihkan, menghilangkan flek dan lain sebagainya. Dengan kadar nilai senamide 2%, itu mau menggunakan sampai 200 botol pun tidak akan pernah ada hasilnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai overclaim. Nah, kalau misalnya dikatakan sebagai overprice, itu adalah saya melihat sebagai seorang dokter. Reza Gadis adalah seorang dokter, bukan pengusaha murni. Berbeda dengan seorang owner skincare dan dia murni pengusaha. Dia bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi sebagai seorang dokter, dia disumpah bahwa dia harus mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan keuangannya sendiri. Dan saya rasa dia melanggar seperti itu. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Untuk masalah yang disebutkan Glory Booster sama dengan Red Skin, itu contohnya juga sama seperti yang saya bawa. Itu ada seperti ini ya, betul ya? Sama. Produknya sama, ada jarumnya, betul, di sini juga ada jarumnya, dan ini sama bisa dipergunakan di rumah, ya, ini milik oleh Richard, ya, sama, tertelpin sama semua barangnya sama, dan ini juga sama, ya, tapi ini lucu, jadi Richard itu mengeluarkan dua produk, ya, di sini ada DNA salmon di rumah aja, dan ada DNA salmon di rumah. Nah, itu. Saksi fokus saja ke perkara ini ya. Menyamakan produknya ini juga sama. Jadi sama seperti stiker. Dan ini labeling, ini produk yang berbahaya. Kenapa? Karena sebagai seorang dokter harusnya Reza Gadis tidak boleh menjual produk ini secara paketan bersama, gitu. Karena ini di sini ada jarum. Nah, itu yang saya katakan mengapa produk dari Glow Skin Booster juga berbahaya. Sebagai seorang dokter harusnya tahu. Itu tanpa harus keluar dulu dari badan POM seperti itu. Itu jarumnya ada berapa banyak, saksi? Jarumnya ada 19 jarum. 19 jarum, cara menggunakannya? Jadi cara menggunakannya memang dibuka dan ini tidak ada tutupnya juga. Jadi kalau sudah tidak steril lagi, ya, sebagai seorang dokter harusnya tahu ya, itu cukup saya sesalkan kenapa bisa menjual produk yang tidak steril seperti ini. Dan jadi, itu secara kedokteran tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan karena ini membahayakan masyarakat, keluarga masyarakat. Ada kewajiban Anda sebagai seorang konsumen menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada produk yang berbahaya. Saya sebagai seorang dokter, mungkin kalau bukan dokter tidak tahu, tapi karena saya sebagai dokter maka lebih bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Termasuk sebagai konsumen. Termasuk sebagai konsumen. Karena Anda juga membeli produk tersebut untuk kepentingan riset.
Betul, dan sebenarnya nggak cuma di bidang kosmetik juga. Saya kalau ada masalah di bidang pengobatan yang lain juga pasti saya bicara. Pada saat waktu itu saya bicara. Gitu. Saksi, saya mencoba untuk, karena Anda beberapa kali melakukan review dan merepost ataupun Anda mengupload ke media sosial. Apakah Anda dikejar, dicari, ataukah Anda diintimidasi sama seseorang yang bernama Reza Gledis atau Bang? Bukan, jadi ceritanya begini. Pada saat saya review yang pertama, beliau datang sama istri, tidak ketemu dengan saya. Yang kedua, review yang kedua tiba-tiba atau Bang Mufti datang ke saya, ngobrol dan mengakui dengan jelas produknya memang overpriced dan overpriced. Mengakui, meminta maaf, itu ada saksinya. Nah, setelah itu saya ajak ke makan, kita ngobrol dari hati ke hati. Saya nasihatin dia untuk menarik semua produk dia yang ada di pasaran. So, saya menarik, sudah kamu rubah dulu produk kamu perbaikin, kamu rubah gaya marketing kamu, jangan seperti itu, karena tidak layak kita makan di depan orang lapar. Menurut saya seperti itu ya, dengan gaya flexing. Jadi akhirnya saya pikir akan ada terjadi perubahan. Tetapi ternyata saya lihat produknya saya beli masih sama, produknya tetap tidak berubah. Nah, kemudian mereka mendatangi lagi ke kediaman saya tanpa izin saya, tanpa meminta izin dari saya. Tiba-tiba malam-malam saya ditelepon bahwa, Kak, kita mau ketemu, saya lagi di depan rumahnya kakak. Di situ saya kecewa, saya agak marah. Kenapa kamu kok selalu dengan cara seperti ini, tiba-tiba menunggu depan rumah saya? Untuk apa? Saya bilang seperti itu. Jadi dia bilang, Kak, kita ada titipan. Ada titipan. Nah, di situ nada saya agak naik. Pada saat itu saya tanya, maksud kamu titipan apa? Nah, lalu, oh enggak Kak, ini cuma titipan buah kok, kita mau silaturahmi. Nah, di situ saya agak marah. Saya bilang, kamu tuh tahu etika, kalau kamu ke rumah orang tuh izin dulu. Boleh nggak ke rumah saya? Jangan tiba-tiba kamu harus nongkrong di rumah saya, nungguin saya. Malam ini saya tidak pulang. Dengan tegas saya sampaikan seperti itu, padahal saya pulang. Gitu. Jadi saya bilang saya tidak pulang malam itu. Kalau kamu ingin menitipkan buah, silahkan kamu berikan buah ke karyawan saya. Pada saat itu Ibu Lydia menerima, terus selanjutnya mereka pulang. Dan pada saat saya telepon, Teh, udah pulang belum mereka? Udah mereka nggak nunggu kan? Enggak, baru saya berani pulang. Seperti itu. Jadi kenapa tiba-tiba dia ingin memberikan titipan? Apa yang Anda lakukan sehingga ada seseorang tiba-tiba mencari Anda terus ingin memberikan sesuatu titipan? Titipan ini kan bisa barang, bisa uang, bisa segala macam. Artinya apakah ini tujuan untuk membungkam Anda juga? Nah, pada saat itu memang saya tidak tahu apa sebenarnya maksudnya, itu saya nggak ngerti. Tapi kemudian masih aja mereka ini menghubungi saya, Dr. Samira, sampai ada juga yang mengirim foto, atau Bang Mufti itu mengirim foto dengan Pak Ali lagi di mana, gitu. Dan saya merasa agak terganggu dengan itu terus. Kenapa sih? Gitu. Kenapa kok sibuk menghubungi saya, bukan sibuk memperbaiki produknya? Kenapa dengan saya kok yang harus ditemui seperti itu? Nah, akhirnya karena seperti itu saya merasa terganggu, saya bilang ya udah kalau gitu kita ketemu saja. Seperti itu. Saya ajakin ketemu di klinik. Dan akhirnya mereka bilang atau Bang Mufti ya, karena pada saat itu saya bilang saya hanya mau ketemu dengan atau Bang Mufti. Saya tidak mau ketemu dengan istrinya, gitu. Karena saya tahu banget karakter istrinya ini memang terkenal sangat manipulatif. Jadi akhirnya saya bertemu di Cilegon, lalu si atau Bang Mufti ini saya ajak untuk minum kopi, karena kalau di klinik itu akan mengganggu juga jadwal kerja saya. Kopi, nah di situ dia menanyakan gimana ya Kak, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kakak ini melayani kita yang baik, seperti itu. Minta di review yang baik. Itu ada kata-kata yang maafnya seperti itu. Apa sih yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu. Nah saya bilang loh, kenapa sih kan kamu? Saya sudah bilang, kenapa kamu nggak perbaikin saja? Seperti itu. Dan dia bilang iya, tapi apa ya kira-kira apa ya yang bisa kita
lakukan dan bla bla. Nah, di satu sisi yang rasa kamu ini sebenarnya apa sih tujuannya, kok nggak perbaiki aja, fokus aja ke produk kamu. Karena pada saat dimakan di pecel lele itu sudah mengingatkan kamu ini cukup rubah saja produk kamu, tarik produk kamu, lakukan perbaikan. Hanya itu yang saya omongkan. Tapi mereka kan terus mengejar saya. Akhirnya keluarlah saya ucapan, ya udah, kalau gitu kan saya 20 miliar, gitu. Atau 20 juta atau 2 juta atau apa gitu, $2 apa? Asalnya bicara. Iya, saya lupa pastinya gimana. Asalnya dengan jumlah yang sangat fantastis. Karena saya kan mungkin dengan begitu ya, akhirnya ya udahlah, nggak akan mungkin juga kan seperti itu. Nah, ya udah, akhirnya di situ dia bilang, Kak bisa nego apa enggak? Nggak bisa nego. Maksud saya itu ya udah lu perbaikin aja, hanya itu aja niat saya. Nah terus habis itu 2 hari kemudian saya tidak pernah menanyakan ke saudara Reza Gladys, cek ke atau Bang Mufid, tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya mendapatkan kabar cek dari atau Bang Mufid bahwa Kak, saya dan istri bersedia memberikan 20 miliar ke kakak. Di situ saya kaget dan saya menunjukkan cek itu ke semua teman-teman saya. Jadi tidak ada yang saya tunjukkan. Saya bilang, gila ya, sebegini dia bisa mengeluarkan uang 20 miliar. Hanya untuk Hanya untuk sebuah produk, Anda untuk mereview baik-baik ke produk-produknya dia. Nah di situ saya sendiri kaget, saya ketakutan. Anda malah ketakutan. Saya ketakutan loh, kok bisa ya orang yang mengasih saya 20 miliar untuk produk, berarti sebusuk apa produknya dia sampai dia rela mengeluarkan uang 20 miliar Sampai itu. ketakutan harus mengeluarkan uang 20 miliar. Betul. Supaya Anda diam. Ya, Atau bukan tidak saya seperti mereview yang itu, baik. betul. Dan setelah itu saya juga tidak pernah menanyakan atau menyuruh orang memberikan nomor rekening, memberikan ancaman, intimidasi, tidak pernah. Bila forensik mungkin handphone bisa dicari sendiri ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Tetapi 5 hari kemudian atau Bang Mufid menanyakan, cek kembali ke saya, Kak boleh nggak saya jualan? Dan jawaban saya saat itu, saya ya jualan aja, ngapain nanya-nanya ke saya? Asalkan kamu jualan produknya tidak overclaim, jangan membodohi publik terus menerus, jangan menjadi rakus, jangan menjadi penjual yang serakah, jualah produk yang amanah, jualah produk yang tidak overclaim, tidak overprice. Hanya itu saja. Dan saya tidak pernah menanyakan, menyuruh orang, tidak pernah sekali. Gitu. Dan pada saat diperiksa penyidik pun saya tunjukkan chatnya, bahkan ya itu hanya terjadi sebenarnya bahwa tidak pernah. Oke, saya ini tergelitik ya dengan pada saat pertama Anda menyatakan bahwa saya mau ketemu dengan atau Bang Mufid, tapi saya tidak mau ketemu dengan Reza Gladys. Kenapa? Karena dia licik. Karakter orang itu memang sangat bermain film dan drama. Jadi pada saat Drama apa licik? dua-duanya menurut pandangan saya. Jadi Pandangan Anda. pada saat dia pertama kali bikin video konten permintaan maaf, Ya. dia bikin konten video bahwa sambil dengan muka yang kusut, kerudungannya kayak letoy, kok apa namanya kusut lah, penampakannya itu kayak seperti meminta simpati dari masyarakat dengan saya. Karena saya ada juga yang melaporkan orang terdekatnya bahwa sebenarnya dia tidak seperti itu. Jadi dia membuat Titi mengesankan meminta simpati dari masyarakat bahwa ya saya minta maaf, produk saya ternyata memang ada yang sebagian overclaim, di depan saya banyak tumpukan kertas dengan muka yang lintang mata hitam sambil muka nangis. Nah di situ saya kecewa, memang saya menghubungi Pak Arif, saya bilang sampai kapan kalian akan terus bermain drama seperti ini? Kenapa kalian tidak mengakui saja ke masyarakat? Iya, produk kita salah, kita tarik dan kita memperbaiki. Dan ada satu memang, saya jelas bilang, Reza, silahkan kamu bikin konten yang mengucapkan terima kasih ke dokter detektif. Untuk apa? Itu adalah niat saya untuk kebaikan diri Reza Gladys. Karena apa? Akan muncul kepercayaan masyarakat. Oh ternyata Reza Gladys sudah berubah, mau merendahkan egonya. Karena diri saya pribadi tidak merasa bangga dengan ucapan terima kasih dari seorang Reza Gladys. Sedikit pun saya tidak merasa bangga. Ya, kecuali saya ucapkan terima kasih oleh ulama saya yang jujur, penjual skincare yang amanah, saya ada kebanggaan. Tapi diucapkan terima kasih oleh Reza Gladys atau Bang Mufid, tidak ada sedikit pun kebanggaan dari saya. Jadi di situ saya niatnya apa? Niatnya itu kembali ke diri mereka, biar masyarakat bisa percaya lagi ke mereka. Oke. Hanya itu saja. Saksi, Anda berkali-kali minta supaya Anda tarik. Nggak bisa tarik.
menarik produk Anda perbaiki, tidak perlulah Anda menghamburkan uang untuk menutup dan menyuap orang-orang yang kritis terhadap produk itu. Apakah itu dilakukan? Iya, tadi ucapannya itu kan sudah melakukan itu. Bukan. Apakah saran Anda kepada Glavitsa atau Reza Gladys supaya dia menarik, memperbaiki, mencoba untuk membuat lebih baik produk dia itu, apakah dituruti atau dilaksanakan? Tidak. Jadi pada saat saya membeli lagi produknya yang sebenarnya sama-sama aja. Sama-sama Sama saja. aja, Jadi berarti juga membuat dia tidak melakukan apa yang menjadi Anda sarankan, tapi justru ingin menutup Anda dengan semuanya dilakukan dengan uang. yang saya lihat seperti itu. Jadi berbeda Jadi dengan menghalalkan segala cara dengan mengeluarkan uang untuk Anda. Seperti itu. yang saya lihat memang namanya Seperti itu ya. berbeda dengan owner Brandeis yang juga saya review. Dan ternyata setelah saya tanyakan ke reseller-resellernya, ternyata beliau melakukan penarikan ke reseller-resellernya. Ditarik semua. Yang lain-lain itu melakukan review, memperbaiki ya. Memperbaiki, betul. Memperbaiki. Jadi ya sudah. Gitu. Sebetulnya kami di sini agak penasaran motivasi Anda menyampaikan kepada masyarakat itu apa yang kan begini, ini kan banyak juga dokter yang lain mungkin tidak ada yang mempunyai perhatian kepada masyarakat, banyak dokter, tapi Anda begitu antusias, Anda datang ke lab, Anda beli. Sebetulnya tujuan akhir yang Anda inginkan kepada apa yang Anda lakukan itu tujuan mulia Anda ini apa, saksi? Sebetulnya apa yang Anda inginkan kepada masyarakat supaya ibu-ibu kita, adik-adik kita itu semuanya cantik beneran, tidak cantik karena dengkulan, tidak cantik karena apa dan sebagainya. Apa tujuan akhir yang Anda inginkan? Dengan niat suci, niat mulia Anda mengorbankan biaya segala macam melakukan lab. Sebetulnya apa yang Anda Untung ada Google. dari perkara ini? Yang pertama adalah berhentinya budaya flexing di TikTok yang merusak generasi bangsa, anak bangsa. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah saya sudah berhenti seperti itu. Untung ada Google. Sangat jarang sekali. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam memilih skincare, agar tidak dengan mudah termakan iklan-iklan yang Tinggal sumber, rekam ya. tidak mudah percaya dengan oknum penjual skincare yang berprofesi dokter, yang sebenarnya dia hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan menggunakan profesinya sebagai seorang dokter. Salah satunya. Dan yang saya paling harapkan masyarakat untuk lebih pintar menyimpan uangnya. Belum tentu produk yang mahal itu bisa cocok, ya bisa bagus di kulit kalian. Kenapa? Karena kembali lagi skincare itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan. Jadi di sini be smart, lebih pintar, lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang, jangan termakan lagi dengan iklan-iklan flexing atau kayak header dan over skincare. Oke. Saksi, Anda punya media sosial terbuka untuk masyarakat bisa komunikasi dengan Anda? Bisa, betul. Ada masyarakat yang bisa DM apa dia, direct messenger atau apa ke media sosial Anda? Ada tidak? Ke Instagram atau TikTok Anda berkomunikasi dengan Anda melalui HP atau melalui media sosial? Ada masyarakat? Ada di TikTok, tapi karena jumlah pesertanya ribuan, jadi saya sebenarnya jarang banget. Ada tidak dari sekian masyarakat itu mengadu kepada Anda, saya adalah konsumen, saya membeli produk supaya saya cantik, supaya saya dicintai sama suami saya. Ternyata muka saya babak belur, muka saya bisulan karena saya menggunakan skincare yang ditipu oleh penjual. Ada tidak? Yang ada banyak seperti itu. Salah satunya adalah produk dari Glavitsa Snow White. Glavitsa Snow White. Betul. Itu. Yang serbuk. Yang serbuk. Yang serbuk. Jadi dia menjual produk Glavitsa Snow White berbentuk serbuk. Serbuk ya. Yang dia suruh konsumen itu meletakkan di bawah lidah sebelum Keberatan tidur. yang mulia. Jangan suka keberatan jaksa. Ini waktu saya tolong kalau ada pertanyaan yang tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda diam. Ya, Hak saya. ini hak saya. Ada Ini hak saya. dari penasihat hukum. Ini hak saya. Anda diam. Anda diam. Ya. Anda yang diam. Anda Mungkin Ibu JPU yang keberatan, ya.
Mau dihentikan apa dilanjutkan ya? Jadi kita ingatkan ya, kita ingatkan kepada penuntut umum ya, kita ingatkan kepada penasihat hukum ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkara ini akan kita tutup jam 4. Sebentar didengarkan ya. Jadi kalau memang masih panjang, nanti akan kita datangkan lagi. Tapi kalau bisa diringkas 10 menit, silakan ya. Saksi tadi apa tadi dengan serbuk Iya, itu serbuk. tadi terputus ini serbuk. Itu produk dari Reza Gledis, Betul. dari Atauba Movie, dari PT Glavisa. Betul. 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 Apa serbuk itu seperti apa dan itu bermasalah seperti apa? Ada Betul. yang komplain kepada Anda? Banyak. 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 Jadi serbuk itu adalah serbuk yang tinggi akan kadar gula. Serbuk tinggi kadar gula. Betul. Dan seorang Reza Gledis itu menyarankan serbuk tersebut diletakkan di bawah lidah sebelum tidur. Sehingga banyak banget pasien yang menceritakan giginya keropos, lubang, ada sampai gulanya tinggi karena mengikuti apa yang dia instruksikan ini. Banyak sekali. Instruksi dari Reza Gledis. Betul, dari visinya dia. Dari visinya dia. Betul. Ada berapa orang? Terus apa saran dokter kepada konsumen yang menderita akibat adanya promosi yang menyesatkan dari Reza Gledis Glavisa terhadap produk yang serbuk, yang membuat seseorang kencing manis, membuat giginya ompong, giginya keropos dan sebagainya? Apa yang dokter sarankan kepada konsumen tersebut? Jadi saya sarankan yang memang untuk segera yang melakukan pemeriksaan ke dokter gigi dan meminta untuk pertanggungjawaban dari Reza Gledis. Tapi mereka bilang ya tidak dijawab dan mereka mengirimkan bukti bahwa ini loh dok kita nggak dijawab oleh konsumennya, bahkan banyak balik kita diserang oleh buzzer-buzzernya seperti itu. Justru konsumen ini diserang. Betul. Wow. Jadi banyak para korban ini memang tidak berani speak up karena selama ini mereka tidak berani speak up karena takut diserang. Jadi pada saat dokter muncul pertama kali sudah diwanti-wanti oleh teman-teman dokter bahwa dok hati-hati ya, dokter Sandra nanti akan dijadikan sasaran tembak karena ini adalah melawan mafia skincare yang luar biasa besar, uangnya nggak bisa dan mereka akan bisa melakukan segala macam cara untuk menghentikan dokter. Saya tertarik dengan kalimat barusan. Ini mafia skincare, uangnya tidak berseri dan dia menghalalkan segala cara. Betul. Siapa? Reza Gledis. Dia tidak berani menjawab. Tapi yang jelas kalau yang kita katakan mafia skincare. Karena kita membahas persoalan serbuk itu. Serbuk yang tadi di mulut itu adalah produk dari Glavisa, betul? Betul. Semua ada produk dari Glavisa, Reza Gledis. Dia bagian dari mafia skincare. Iya, kalau dikatakan sebagai mafia, maksudnya pengertian dari mafia adalah mengeruk keuntungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, ya itu mafia. Mafia ya. Ada hal-hal yang setelah persoalan ini serbuk masih beredar nggak sampai sekarang? Kemarin juga beberapa bulan ini masih beli. Masih beredar. Dan memang rasanya manis, super manis sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh BP POM yang atas nama negara, BP POM yang mewakili rakyat Republik Indonesia? Apa yang dilakukan BP POM setelah Anda melakukan review, Anda mengupload kepada media sosial? BP POM tidur? Enggak, sudah dilaporkan dan lagi dalam proses pemeriksaan sekarang. Sekarang proses pemeriksaan. Betul. Benar ini? Ataukah cuma sekedar candaan? Gitu? Oh tidak, sudah diperiksa. BP POM? Badan POM saat ini dengan pemeriksaannya dokter karena pemimpinan tentang sangat jauh berubah dibanding Badan POM yang dulu. Cepat sekali. Cepat sekali Betul. dokter Taruna turun tangan. Betul. Saya minta ketua BP POM jangan main-main. Ini Anda dimonitor masyarakat. Betul. Glavisa diperiksa semua dia punya produk itu bermasalah. Ada sebentar yang mulia. Ada masih panjang sebetulnya. Dokter Samira, Dokter Samira, ingatkan kalau saya diberikan nomor teleponnya oleh Rahmania Putri, yang ternyata nama aslinya bukan Selasaukia Uler. Iya. Ternyata pas saya baca di BAP Rahmania Putria.
Kan yang kita tahu namanya Salasoke ular kan? Iya, saya sebutnya salah satu ular. Iya. Nah, dokter ingat kan yang memberikan nomor telepon itu adalah Rahma Mia Iya, Putria. betul. Dokter ingat nggak? Saya lupa, tapi waktu itu di bulan Oktober tanggal berapanya saya lupa. Waktu itu saya pernah dimintain tolong sama si Rahma Putria ini untuk telepon dokter, bilang dong ke dokter jangan review produkku yang overclaim terus, aku udah nggak mau jualan produk skincare lagi, aku mau fokus jualan busana muslim. Dokter ingat nggak? Iya betul, pada saat itu saya temukan lagi produk body lotion dia overclaim. Ya, setelah 1 bulan lalu dia melakukan live dan dokter ngomong ke aku dokter bilang ternyata dia sempilin produk dia yang overclaim. Iya. Dokter bilang begitu waktu itu. Iya. Ya, setelah 1 bulan dia tidak live di TikToknya atau di sosial medianya. Apakah saya meminta uang untuk itu ke dokter? Tidak sama sekali. Nah, saya juga tidak minta uang ke si ular itu. Saya juga kecewa itu, harusnya saya minta uang. Oke, kedua, dokter waktu itu sama dokter Oki, saya lupa itu ada event apa, tapi dokter Samira ketemu dengan dokter Oki di suatu tempat, lalu berpisahlah dokter Samira dengan dokter Oki. Dokter Oki menelpon saya, dia bilang seperti ini, saya ingat betul, Ami, lagi sibuk nggak? Enggak dok, kenapa? Aku barusan ketemu dokter. Oh ya, ngomong apa? Dia bilang begini, si Nikita Mirzani tuh udah gue sumpal mulutnya, kalau sampai dia macam-macam gue laporin ke polisi. Ingat nggak dokter ngomong gitu ke itu yang Reza ngomong ke orang-orang sampai ke telinga dokter, lalu dokter menyampaikan ke dokter Oki. Lupa ingat ya itu ya. Lupa ingat itu di bulan Desember. Iya. Ya, di bulan Desember. Lalu dokter Oki juga bilang, Nik coba telepon dokter karena ada yang mau dia kasih tahu. Akhirnya udah mulai Ingat pada saat itu kita lagi mau jualan 15-12. Oke. Ingat ya. Nah, lalu aku telepon dokter. Aku menanyakan, apa sih dok yang penting? Oh iya. Ya kan? Lalu dokter kirim bukti chat WhatsApp grup yang isinya adalah dokter-dokter kecantikan semua. Salah satunya ada namanya dokter Janeta, grup dari si Reza Bukem ini ya. Janet Stanza. Janet apa? Janet Stanza. Janet Stanza. Itu WhatsApp grup apa dok? Jadi dulu dia pernah menjadi ketua Perdesti, Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia, tapi sekarang sudah retire, sudah pensiun, digantikan oleh yang lain. Jadi itu mungkin salah satu grup di dokter estetika yang sempat saya juga pernah masuk, tetapi saya keluar karena karakter dari Janet ini juga leech-nya luar biasa. Oke. Nah, dokter Samira mengirimkan bukti chat WhatsApp ke aku dan aku baca, isinya adalah si Janet ini ngomong, si Nikita Mirzani, Oki dan Mail itu meres uangnya Reza 4 miliar. Bukan begitu dok? Benar kan? Lalu saya telepon dokter Samira. Saya menanyakan, dok, bolehkah saya minta nomor teleponnya si Janeta ini? Lalu dokter kasih nomornya. Saya telepon si Janeta itu dan saya ada rekam, tapi handphone saya disita di situ. Saya ada rekamannya. Ada rekaman. Oh, rekamannya aku kirim ke dokter ya? Ada. Waktu itu ya. Boleh aku minta dok, maaf karena handphoneku disita dok. Disitanya mendadak. Bukan, jadi kalau misalnya handphone itu kan saya kirim sebagai bukti banyak ke beberapa handphone. Sekarang takutnya kalau saya seperti handphone saya satunya disita oleh Tolong saksi berhenti dulu ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan, ini jam 4 ya. Kalau memang masih banyak pertanyaan, nanti kita perintahkan lagi saksi untuk hadir ya. Nah, jadi untuk saksi keterangan saudara untuk hari ini sampai di sini. Kecuali dari penasihat hukum nanti masih ingin atau masih ya. Jadi nanti kita
Kita kasih kesempatan kepada yang belum tanya untuk tanya dan kita perintahkan saksi untuk hadir lagi. Ke belakang dulu saksi, ke belakang dulu. Kita ke jatuh, sembilan dulu. Tulis semua peralatan. Beres-beres ya. Lari, tolongin. Kabel. Iya bang, siap bang. Aman bang. Siap. Ini pegang tabrak. Thank you, Rik. Maaf, boleh sih. Oke. Silahkan terdakwa untuk duduk di depan. Mencari dokter itu. Jadi kita sampaikan kepada semua pihak ya.